Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Berdikari. Salam Adikari, pemuda kreatif, inovatif, dan produktif. Pada kesempatan kali ini di daerah pegunungan yang sejuk dan asri, saya akan membagikan tips atau sekedar sharing bagaimana menangani kelinci terkena skabies, atau kalau kita sebagai manusia penyakit gatal-gatal ya, entah itu bakteri atau dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya taruh di situasi yang pemandangannya cukup asri ini? Karena mungkin kelinci juga butuh refreshing ya, karena di tempat saya jarang saya keluarkan. Jadi ini saya ajak jalan-jalan di pegunungan di desa Rengel, tepatnya di warung tengah sawah WTS Desa Sumberjo, Kecamatan Rengel. Penyebab kelinci skabies itu ada beberapa ya. Yang pertama, kebersihan kandang. Dan yang kedua, faktor situasi dan kondisi cuaca biasanya ya. Karena kelinci saya ini ditempatkan di ruang yang gelap, jarang banget kena sinar matahari, bahkan hampir tidak pernah ya. Makanya kelembapan udara itu kalau tidak rutin membersihkan akan banyak bakteri yang masuk. Salah satunya kalau sudah terkena skabies ya cukup sulit untuk menyembuhkan. Itu kebersihan kandang. Dan yang kedua, cuaca. Dan yang ketiga, pola makan. Biasanya kalau makan dari rumput-rumput, kalau kita tidak membersihkan, biasanya ada bakteri yang masuk. Untuk antisipasi biar kelinci yang lain tidak tertular, maka kelinci yang terkena skabies harus dipisahkan di kandang yang lain ya. Seperti halnya virus corona yang sedang merebak di negara kita, maka kelinci juga harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, kandangnya harus dipisahkan karena ini sangat menular ya. Dan yang kedua, harus jaga jarak dengan kelinci yang lain. Dan yang ketiga, pakai masker jika itu diperlukan. Tapi pada kelinci ini tidak diperlukan masker, jadi hanya dipisahkan dengan kandang yang lain. Dan dilakukan penyemprotan vaksin atau penyemprotan obat-obatan ya, bisa deterjen atau lain sebagainya untuk pembersihan kandang. Jadi kalau tidak seperti itu, kelinci kalian akan tertular. Karena pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, saya satukan satu kandang dengan kelinci yang lain, walaupun itu sudah terpisah, ternyata juga ikut tertular. Untuk itu saya pindahkan di kandang yang lain, terus lakukan penyemprotan. Di beberapa hari dikosongkan dulu kandangnya, baru kalau sudah benar-benar sembuh dikandangkan seperti semula. Untuk menanganinya, yang pertama kita membutuhkan jarum suntik ya, jarum suntik untuk kandang. Dan yang kedua, kita menggunakan obat Womectin. Di sini injeksi anti parasit luar dan parasit dalam, bisa mengobati binatang ternak sapi, anjing, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita buka dulu jarum suntiknya. Setelah dibuka, kita masukkan di sini. Kalau kelinci kalian atau ternak kalian sudah mengalami skabies atau gatal-gatal, kalian bisa untuk dosisnya 0,1 ya. Kalau saya menggunakan 0,1 mili. Tapi kalau untuk perawatan, untuk antisipasi, saya menggunakan setengahnya di sini, 0,5. Oh, maaf, setengahnya strip ini ya. Terus kalau sudah, kalian bisa memasukkan jarum suntiknya di Womectin. Terus. Setelah itu ditarik sampai cairannya di 0,1 ya. Kita tunggu beberapa detik. Sampai full ya,
kita tunggu saja ya. Nah, kalau sudah kita cabut. Nah, karena saya bukan spesialis dokter jadi agak takut memegang jarum suntik ya. Setelah itu kayak dokter-dokter hewan lainnya, kita gini disentil-sentil. Nah, setelah sudah kita lus-lus dulu ternak kita biar dia tenang kayak kita pas disuntik lagi di rumah sakit atau lagi sakit gitu ya. Pantat kita diusek-usek, dilus. Nah, setelah itu kita suntikkan ke kulitnya, jangan di dagingnya. Biasanya kalau saya di sebelah kupingnya kelinci, kita naikkan ke atas kulitnya, di situ kita cari dan kita suntikan. Sebelumnya bismillah dulu biar kelinci kita sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Suntikan sini sampai jarumnya masuk. Ya, kalau sudah masuk kita injeksan ke kulitnya. Nah, sudah ya. Cukup simpel untuk mengobatinya. Nah, kalau sudah kita lus-lus lagi kelincinya biar tenang. Nah, untuk kalau pengalaman saya, ini saya kasih 2 hari atau 3 hari injeksi pengobatan ini. Jadi ini sudah saya lakukan ke 3 kalinya. Dulunya ini sakitnya ini cukup parah dan sekarang sudah ke 3 kali, sudah mulai kering dan nanti kalau kering akan lepas sendiri penyakitnya. Nah, biasanya kelinci itu kalau nggak kuping ya kakinya yang gatal-gatal. Nah, seperti ini biasanya sampai rambutnya rontok. Kalau sudah dilakukan pengobatan penyuntikan seperti ini dan masih sakit, mungkin kita bisa menggunakan plan yang kedua atau cara tradisional ya. Ini saya sarankan benar-benar untuk cara yang terakhir ya. Biasanya saya menggunakan itu kalau memang suntik, obat-obatan yang lain tidak mempan ya. Yang pertama kita bahannya mudah kok, di sekitar kita ada. Yang pertama kita ada kunyit, dan yang kedua lengkuas, terus daun jeruk, habis itu garam, cabai. Jangan lupa ya, cabai ini sangat berguna nanti hasilnya. Setelah barang-barang itu didapatkan terus dicampur jadi satu, kita haluskan. Habis haluskan, kelincinya kita sembelih dan kita masukkan ke dalam wajan. Nah, itu cara yang paling efektif agar kita tidak susah-susah mengobati kelinci. Daripada kita jual juga nggak laku, mending kita bikin bakaran saja. Ya, cukup itu mungkin tips dan saran dari saya. Dan terakhir, tetap semangat untuk beternak dan mandiri. Apapun hasilnya kita tetap berusaha, karena tidak semua orang bisa berpenghasilan, tapi setiap orang punya rezeki masing-masing. Jadi tergantung kalian hobi dan passion kalian di mana, silahkan ditekuni semampu kalian dan tetap berdikari. Salam Adhikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.